Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau Anda mengikuti soal universitas hebohnya Universitas Pramuka Pojok atau Pojok Pramuka, Anda yang aktif mengamati di media sosial pasti mengenal nama ini. Namanya Pak Sri Rajasa Chandra yang ini dia menyebut dirinya sebagai pemerhati intelijen dan dia mengikuti eh, perkembangan ini, khususnya Pak Paiman itu. Dan saya membaca dalam artikel terakhirnya dia menunjukkan dia sudah bertemu dengan orang-orang yang mengenal Pak Paiman, Pak Wamendes itu, bagaimana sepak terjangnya di Pasar Pramuka itu. Sekarang saya ajak Anda langsung bergabung dengan Pak Sri Rajasa Chandra. Assalamualaikum, Pak Rajasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas terima kasih Dersu. ya. Ya, terima kasih Saya terima kasih bergabung. banyak juga. Ya, oke. Ini Ya, naluri lama Anda sebagai orang intelijen ini kelihatannya walaupun udah pensiun nggak berhenti juga ya. ya, karena saya banyak nulis, Mas. Oh, Saya jadi banyak nulis. iya, iya. Nah, Saya juga aktif ya, di media. saya perhatikan beda tulisan Anda dengan kalau penulis lain kan lebih pada opini ya. Tapi kalau Anda kelihatannya dilengkapi dengan dalam tanda petik investigasi atau penelusuran Ya, intelijen ya ya, karena ya, ya. memang background Anda Di Combine. ya Anda dulu terakhir perwira menengah ya ke purnawirawan ya Ya, ya. di Saya di intelijen. BIN. Baik. Oh, di Badan Intelijen Negara. Oke, ya. Baik. Ya. Oke, Iya, jadi Mas. oke, bagaimana cerita perkembangan terbaru yang Anda telusuri eh, soal ijazahnya Pak bukan soal ijazah Pak Jokowi dan kaitannya dengan Pak Paiman Raharjo ini. Eh, Terima kasih, Mas Dersu. Jadi Ya, begini, Mas. Sebenarnya semuanya berawal dari ketidakterbukaan Pak ya, Paiman ya. ya, Kemudian juga adanya WA kepada eh, apa Mas Roy, ya. Mas Roy ya, sampai dua Kemudian kali saya ya. eh, ya kemudian muncul pernyataan dari Berto ya, Berto Victor Suryadi ya, Suryadi ya, Victor ya Suryadi. tentang apa namanya pasar Pramuka Pojok. Jadi disebut namanya itu pasar Pramuka Pojok. Pasar Ini untuk Pramuka Pojok membedakan ya. Ya, karena ya ada pasar untuk burung, ada membedakan ya, ya. ya karena ada pasar burung ya pasar Pramuka ya kan. Ini Hmm. pasar Pramuka Pojok. Hmm. Nah, memang saya sejak lama saya tahu pasar Pramuka Pojok itu ya tempat mereka yang menginginkan apa kebutuhan dokumen ya, dokumen Ya. penting tapi palsu. Dan Hmm. itu kualitasnya bisa 99% loh. Bahkan Oh, ya. visa Amerika aja bisa mereka palsu. Oh, visa Amerika dan itu lolos Iya, kalau dipakai ke Amerika. lolos, lolos, lolos. Oh, oke, oke. Gila kan? Lolos. Mhm. Nah, kan jadi mana? Jadi di situ tidak ada yang tidak terlibat Mhm. dalam persoalan kayak gitu. Memang covernya adalah pengetikan pencetakan skripsi. Semua Mhm. sama, semua sama. Tapi Mhm. kegiatannya yaitu dan itu Mhm. bahkan apa namanya semacam hasil lab dari Sukovindo itu bisa dibuat dan lolos. Oke, ya, 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 Hasil ya. lab batu bara segala macam emas itu bisa Mhm. mereka buat. Oke, oke. Jadi Tapi kalau kalau ijazah aja tidak terlalu sulit. jadi oh gitu ya. Jadi Ya, memang ini dan ini udah dikenal lama ya sebenarnya di pasar Pramuka Pojok. sudah semua orang tahu, semua orang tahu. Oh, semua orang Apalagi tahu. saya kecil, lahir, Ya. saya besar di Jakarta, lahir di Jakarta, saya hafal lah. Dan pengakuan Dito dulu banyak sekali politisi-politisi PDIP yang generasi yang lama tapi katanya kalau waktu dulu kan Ya, rata-rata butuh udah ijazah larinya ke situ gitu ya katanya. sudah pasti, sudah pasti. Nah, Ah, kemudian kita tahu bahwa Pak Paiman kan disebut dosen ya. ya. Jadi sebetulnya sebutan dosen itu karena dia langganan para mahasiswa. Nah, Jadi dosennya kemudian itu yang saya kaget, dosennya bukan kaitannya karena beliau jadi dosen di Universitas Mustopo, bukan ya, tapi karena awal-awal dia sudah dipanggil dosen di situ, Mas. oh, Karena dia tukang bikin skripsinya mahasiswa, gitu loh. oh, Langganan mahasiswa, entah itu oh, plagiat apa ya, semua diselesaikan di situ, gitu loh. Nah, oh. gitu. Jadi ini cukup Dan tokoh yang kemudian, dikenal dong ya di Pramuka Pojok itu beliau ya. oh ya dikenal, karena memang mereka termasuk paling lama dan dari bawah ya. Ya, Dan kemarin saya kumpulin teman-teman saya yang dari sana juga ya kan, dan ya. kebetulan juga mereka yang dari sana tuh ada yang asli orang kampung situ gitu ya. Dia Mhm, juga beraktivitas di sana. mhm. Tidak Ya, mungkin. ya. Oke. Jadi beliau itu dulu dikenal sebagai Pak dosen itu karena untuk skripsi, untuk macam-macam gitu di situ ya, membantu mahasiswa. Ya awalnya disebut Pak dosen karena tukang bikin skripsi. Oh, bukan Nah, karena dosen di Mustopo itu ya, bukan ya. belum itu belum, 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 Oke, belum. oke. Nah, Nah, kemudian yang saya heran dia tetap bertahan bahwa dia sampai tahun 2002 di sana gitu. Ini kan mm-mm, lucu, ya kan? mm-mm, Kemudian dia bilang
Kalau tidak percaya, tanyakan sama Sungkono, sama Bukana dan Haji siapa. Nah, Sungkono itu saudaranya. Kemudian Ibu Kana itu suami istrinya Sungkono. Dan Haji siapa satu itu, dia tukang kaca, bukan tukang itu. Jadi kalau ditanya sama orang-orang itu, ya sama aja bohong. Kan gitu. Oke. Dan, dan, dan saya lakukan ini dengan verifikasi silang untuk mendapatkan data yang benar gitu. Seperti misalnya Pak Paiman itu ada di situ sampai 2017. Itu saya lakukan verifikasi silang. Gitu. Anda bisa bertanggungjawabkan ya di lapangan itu ada. Iya. Dan bisa bertanggungjawabkan. Jadi kalau dia bilang 2002 itu dia bohong. Ini yang namanya kebohongan deception, Mas. Gitu ya. Jadi informasi yang menyesatkan nantinya. Ya. Jadi mungkin ada motivasi pribadi. Ya kaitannya dengan tahun 2012 ya, ketika pertama kali Pak Jokowi gitu. Nyalon gubernur itu ya, kira-kira kaitannya kenapa dia potong di 2002 gitu? Iya. Siapapun orang yang kalau dia bercerita itu, akhirnya orang berpikir, ini kenapa? Ya kan? Artinya kan, kenapa dia nggak berani sampai tahun 2012 atau 2013 itu katakan? Kan ada sesuatu, apalagi dia sedulurnya Jokowi kan gitu, Mas. Ya kan? Nah, ini kan membuktikan bahwa dia bohong gitu loh, Mas. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, kemudian satu hal lagi, ya kan? Kalau misalnya kebohongan itu, Mas, dari sisi intelijen, biasanya seseorang itu selalu detail menyampaikan sesuatu. Seperti misalnya dia menyampaikan WA kepada Mas Suryo, kan detail banget ya. Ya. Padahal di situ bohong. Dari awal dia ngancem, kemudian dia seakan-akan berbaik-baik gitu ya, dengan detail sekali, itu kebohongan, Mas. Oke. Itu kebohongan. Gitu. Nah, ini nanti dua hal ya, yang Anda sebut kebohongan itu bohong karena dia itu bukan berarti dia terakhir tahun 2002 di situ, itu satu. Nah, kedua tadi kaitannya dengan soal ijazah bagaimana itu? Ya, artinya begini. Itu kan awalnya kan juga kita kaitkan karena ada informasi bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Oke. Kemudian saya angkat nama Paiman. Ya. Yang indikasinya ada keterkaitan ya kan. Ya. Kemudian dia membuat pengakuan-pengakuan yang semua bernada bohong. Dan akhirnya kita bisa kaitkan kan, Mas. Kenapa? Gitu loh. Kenapa dia harus berbohong seperti itu? Kenapa dia harus mencoba mengajukan saksi-saksi yang bahwa dia ada di situ, yang ternyata saksi itu ada saudaranya semua. Ada apa gitu? Gitu. Kalau saya melihat bahwa ya Pak Paiman dia blunder, ya kan? Dengan apa yang dia sampaikan ini, dia membuka sebetulnya siapa dia sebenarnya gitu. Kalau dia tidak melakukan itu kan dia juga nggak apa-apa. Saya 2017 sampai 2017, tapi saya tidak ada kaitan dengan jasa Pak Jokowi. Harusnya berani bilang begitu. Tapi yang dilakukan 1998 sampai 2002 itu aneh. Ya. Itu gampang, Mas, untuk membuktikan bahwa ya kan dia ada di situ 2017 gitu. Dan 2010 dia masih keliwar-keliwar di situ, masih nongkrong. Oke. Gampang untuk membuktikan. Itu data yang Anda peroleh di lapangan ya, dari saksi-saksi yang ada? Iya. Dan baru kemarin saya ketemu dengan teman-temannya mereka, teman-temannya Pak Paiman, saya jumpai kemarin. Saya untuk mengulangi lagi pernyataan-pernyataan mereka. Iya Pak, saya berani Pak, nggak masalah itu. 2010 aja masih nongkrong sama saya. Jadi mereka berani bersedia menjadi saksi ya kalau memang mau sampai. Berani Mas, berani. Bahkan ada salah satunya yang pernah juga ditangkap karena buat dokumen seperti itu. Ya. Jadi dia bilang, Pak, resikonya ditangkap tuh Pak Paiman. Ya kan? Dia bilang gitu. Ya. Jadi buat saya, ya kan, pernyataan Pak Paiman, WA Pak Paiman kepada Mas Suryo yang begitu detail gitu ya, tapi juga semacam pembelaan, itu sebagai suatu kebohongan yang diselimuti gitu, Mas. Jadi saya melakukan ini ya Mas, lanjut Mas. Silakan. Iya, jadi seperti misalnya model-model statement yang diberikan sama Pak Paiman, itu juga modus kebohongan, Mas. Misalnya dia ulang, saya ada di situ 19 sampai 2002, demi Allah saya tidak melakukan apa. Itu kalau dalam pendekatan intelijen itu dia melakukan satu kebohongan, gitu loh. Di hadapan fakta yang saya dapat, fakta yang saya dapat.
Nggak sulit, Mas. Nggak usah. Saya melakukan verifikasi silang dalam masalah ini. Dan mereka-mereka yang saya dekati itu adalah mereka-mereka yang pemain, tapi mereka juga orang asli situ, bukan pendatang. Jadi dia tahu persis. Semua main, nggak ada nggak main. Nggak ada. Ya, ini kan sekarang ini sudah tidak ada ya, lokasi pasar pojok itu udah terbakar ya. Nah, ya kondisi terbakar ya, saya kan juga tahu daerah situ. Ya. Jadi kebakaran itu 5.30 lah subuh pagi. Itu kapan Itu itu? sampai ludes. Kapan tuh? Akhir 2024, akhir Desember 2024. Nah, itu ludes, 200 sekian kas ludes. Padahal Mas, pos Belambir itu ada 2, jaraknya cuma 1 kilo sampai 1,5 kilo dari situ. Coba. Artinya apa? Ya pembiaran. Jaraknya cuma 1 kilo, 1 menit tuh. Dan pagi hari ya, 5.30 itu kan pagi hari. Lagi. Pagi hari. Tapi terkesan ada pembiaran sampai ludes. Ya. Bahkan pos polisi cuma di seberangnya. Ludes, nggak ada satupun yang ambil, nggak ada satupun. Jadi Anda mencurigai ini ada sengaja dibakar, iya, pasti ya. Dan dibiarkan. Keterkaitan, kenapa dibiarkan sampai habis? Oke. Nah, ketika terbakar itu apakah pos usaha Pak Paiman masih ada di situ? Enggak. Udah enggak ya? Enggak. Ini 2024, dia 2017. Oh, 2017 dia sudah. 2017. Iya, ya. Oke, sudah di situ. Nah, tapi kan yang sebenarnya timeline yang dia takuti kan 2012 ini, Mas. Oh, yang dia takutin kan. Iya. 2012 dan 2014 lah ya. Iya. 2012 sampai 2014. Yang dia takutin ini kan. Jadi dia bertahan pada 2002. Oke. Saya bilang. Anda kemarin menampilkan di dalam artikel Anda itu ada foto-foto Pak Paiman pada bulan Januari tahun 2020. Ya, bukan, Mei kemarin. Mei ya. 2025. Itu halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pak Paiman. Oke. Nah, saya kan dapat itu dari teman-teman yang ketemu kemarin. Ya. Mereka Pak Paiman, dan kegiatan halal bihalal itu tidak pernah diselenggarakan sebelumnya. Baru kali itu. Ujuk-ujuk lah gitu. Baru kali itu. Ya, baru ujuk-ujuk gitu. Ya, didanai oleh Pak Paiman. Nah, teman saya bilang, yang saya kenal itu muka-muka para pelaku tuh jelas semua tuh, ada semuanya pemain tuh, Pak. Ternyata jasa palsu apa yang bersama-sama Pak Paiman. Ya. Jadi kalau memang polisi mau membuka ini, lihat aja fotonya itu, ya. Tinggal cari, pasti ngaku. Oke. Dan itu bisa mengungkap Pak Paiman, bisa mengungkap dugaan ya. Keterkaitan Pak Paiman dengan ijazahnya Pak Jokowi, itu bisa orang-orang itu. Ya. Nah, ini makanya ini yang saya penasaran adalah, satu, Anda meyakini bahwa Pak Paiman itu memang selama ini terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok itu. Satu, oke. Tapi apa kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Nah, ini kan keterkaitan ketika Pak Betor bilang, bahwa Pak Jokowi itu mencetak ijazahnya di Pramuka. Kan baru muncul pernyataan saya tuh, Mas. Nah, di situ ada Pak Paiman gitu loh. Yang notabene adalah tim suksesnya Pak Jokowi. Relawan Pak Jokowi. Artinya apa? Tidak mungkin. Ya kalau memang dicetak di situ, tidak mungkin dicetak di orang lain. Tentunya dengan Pak Paiman. Yang artinya lebih aman gitu loh. Gitu loh. Pastinya kalau memang itu dicetak di Pramuka, saya yakin di Pak Paiman. Nggak ada yang lain. Jadi karena setelah itu Pak. Ini jadi kalau betul dicetak di Pramuka, itu berarti di Pak Paiman itu ya sebenarnya. Tapi apakah kemudian dicetak di Pramuka, kita belum tahu ya gitu ya. Iya. Tapi saya masih terus mendalami nih, terus nggak berhenti gitu, sampai ada pengakuan nantinya. Nah, kemudian apa ya tadi kalau misalnya Pak Paiman tetap bertahan dari 2022, itu semakin kental kecurigaan orang udah. Karena mudah membuktikan Pak Paiman itu dari tahun 90-an sampai 2017 gampang membuktikan. Apalagi untuk dia bilang sampai 2002, ya dipatahkan gampang itu. Gampang. Gampang. Jadi ini saya bikin lalu ya supaya lebih clear gitu. Jadi sebenarnya naluri intelijen Anda itu tergelitik ketika kemudian muncul informasi dari Bitor dicetak di Pasar Pramuka, terus tiba-tiba Pak Paiman membuat pengakuan bahwa
dia hanya sampai tahun 2002 di situ. Itu yang membuat Iya, Anda iya, kemudian mencurigai, berarti ada iya. apa-apa di situ. Kira-kira seperti itu ya? Iya, iya, awalnya memang Pak Victor mengatakan bahwa cetak di Pramuka. Oke. Kemudian saya Mm-mm. punya teman-teman di sana. Saya Mm-mm. bilang coba cek, ya kan, Mm-mm. keterkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga dicetak di mana di Pramuka. Mm-mm. Sebenarnya bilang itu Pak ada tim sesnya Pak, Mm-mm. yang juga wamen dia pernah punya di sini. Oh, saya bilang wah, Oh. saya dalami terus. Baru Mm-mm. saya angkat ke media kan, saya kira juga Iya, apa. iya, betul, betul. Mm-mm. Artinya apa? Kalau memang ini dicetak, kemudian di sini ada seseorang yang juga relawan Jokowi yang kemudian tiba-tiba melesat jabatan dan segala macamnya, nasibnya Mm-mm. melesat gitu. Mm-mm. Kan ini kan patut kita curigai gitu. Mm-mm. Nah selanjutnya Pak Paben membuat pernyataan sampai tahun 2002. Ini semakin membuat saya curiga. Ya kan? Mm-mm. Kenapa? Hanya hanya 2002 dia di sana, padahal banyak saksi yang menyatakan bahwa sampai 2017. Saya sampai 2010 aja masih nongkrong sama dia, Pak. Gitu. Kata si orang-orang ini ya. Iya, 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 iya. Hmm. Ini kan tanda tanya besar kenapa dia bertahan sampai tahun 2002. Gitu. Dan kemudian dia ngotot bahwa silakan Bapak Hmm. apa namanya konfirmasi tentang Hmm. saya Hmm. kepada Sungkono, Hmm. Ibu Kana dan Haji Siap. Ini saudara semua, Pak. Hmm. Yang kerja Hmm. sama dia. Hmm. Ya, ya, ya. Sungkono itu saudaranya. Ibu Kana itu istri Sungkono. Dan Hmm. Haji ini juga nggak ada urusan sama cetak-cetak, orang dia tukang itu apa kaca film. Hmm. 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 Ya, Kenapa ya, mesti tiga orang ini gitu? ya, Tapi kan ya. ada sesuatu yang ditutupi. Saya Hmm. yakin ada yang ditutupi. Dia nggak berani. Coba kalau dia berani, ya kan? Silakan Bapak tanya kepada mereka yang ada di sana. Hmm. Hmm. Itu baru hebat. Oh, oke, oke. Ya ini Iya kan kan saya gitu. saya coba memahami cara berpikir Anda ya sebagai seorang yang sangat lama di intelijen ya. Karena kalau kami mungkin nggak mikirnya nggak sejauh itu gitu. Ya. Karena dia kirim itu ke Mas Suryo. Ya, oh, oke. Kirim itu. Ya, ya. Silakan Mas, kalau memang demi Allah saya nggak, kalau memang perlu konfirmasi silakan tanya tiga orang ini. Mas Suryo tanya sama saya Heeh, tentang tiga orang itu. Loh, heeh. ngapain tanya sama orang itu Hmm. saudara-saudara mereka semua kok. Ya. Ya, ya. Kecuali dia berani bilang bahwa silakan saya sama orang-orang yang pernah berusaha di sana. Wah, hebat tuh. Ah. Bisa saya datengin tiga orang, empat orang bisa saya datengin. Mereka-mereka ini saksi Anda ini sekarang masih aktif di pasar itu atau sudah tidak? Enggak, semua udah nggak ada. Oh, Tapi oke. ada juga yang masih bekerja apa namanya tidak di situ, tapi menerima order untuk itu masih ada. Tapi di luar lah. Udah diaspora mereka. Oh, di diaspora Ya, ya. ya Oke, sebagai menarik. sebagai jadi terus iya, Menarik. jadi saya pikir jadi masukan dari Mas Suryo tadi siang, dia bilang, Hmm, wah ini gila nih. Wah, Pak Paiman ini benar-benar parah, ya kan? hmm, Ngapain dia sodorkan saksi untuk menjelaskan bahwa dia sampai tahun 2002 di situ, hmm, tiga orang itu hmm, yang ada di foto itu juga. hmm. Nah itu saudara ponakannya. Ya. Oke, kalau dugaan Anda mengapa itu Pak Iman itu kemudian melakukan itu gitu? Karena pertama kan tentu Ya, saja Pak Roy Suryo dulu dia kan ceritanya dia dalam ya, tanda petik Anda menyebut dia mengintimidasi walaupun secara halus ya, itu kepada Pak ya, Roy ya, Suryo ya, untuk tidak ya, jangan meneruskan itu gitu ya. Kan ya, kemudian ya, yang kedua dia menjelaskan bahwa dia hanya sampai tahun 2002 kan itu setelah rame ya, gitu itu ya, ya gitu ya. ya. Apa dugaan Anda ini sebenarnya? Ya, saya sangat saya menduga kuat ya. Ya. Setelah adanya informasi informasi tentang dugaan bahwa ijazah Jokowi diketik di Pramuka, Mm-mm. kemudian muncul nama itu, dia penuh dengan kekhawatiran, Mas. Sehingga apa? Dia perlu mempertahankan apa yang dia sampaikan. Dia Ya. harus melakukan kebohongan. Kalau Mm. tidak tutup kemungkinan, ya kan ada kaitannya dengan ini, dengan Pak Paiman. Mm. Informasi awal itu, dugaan itu di Pramuka. Mm. Kalau kalau misalnya apa namanya informasi tentang apa namanya ijazah Jokowi dicetak di Pramuka cuma sekedar hoak, ya kan? Pak Mm. Iman nggak akan seresah itu, nggak akan, Oh, nggak akan oke. seresah itu, saya yakin. Tapi Ya. begitu resahnya dia, Mm-mm. Mm-mm. memang dari awal-awal sudah resah. Mm-mm. Begitu resahnya dia, kenapa sih harus ditutupin kalau memang nggak ada kaitannya gitu? Atau mungkin dia Oh. berani bilang, silakan kalau memang saya mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ada pernyataan itu. Yang dia pertahankan tahun 2002 seolah dia tidak tahu apa-apa setelah itu gitu.
sekalipun ada datang orang mencetak ijazah Jokowi, dia tidak tahu apa-apa. Itu kan yang mau disampaikan sama orang-orang. Oke. Padahal kan nggak begitu. Justru ini, Jadi aja. justru perilaku ini yang membuat Anda mencurigai itu dan kemudian menuntut Anda melakukan investigasi lah ke lapangan ya. Namanya apa namanya itu kalau Anda nyebutnya itu? Pengumpulan informasi. Ya ada saya lakukan elisitasi, wawancara kan gitu kan. Ah, Terus kemudian verifikasi silang dari mm, apa yang saya dapat, semua saya lakukan. mm, Gitu. Saya ya, lakukan. Nah, ya, saya dapat seperti itu. ya. Gimana orang nggak curiga gitu loh kalau dia seperti itu terus. Aku aja kenapa sih? Aku urusan nanti dia terlibat apa namanya ijazah palsu Jokowi ya nanti gitu. Yang penting jujur aja dulu gitu. Ya kan? Oke, kita ini masih ada data yang Anda simpan lagi nggak selain itu sejauh ini? Eh, sementara ini belum karena gini. Ya. eh, kalau mereka kan diaspora jauh-jauh gitu Mas. Aha. Memang ada sih yang sedikit mengatakan Pak sebenarnya orang itu tahu keterkaitan Pak Paiman dengan ijazah Pak Jokowi. Tapi kan ini orangnya masih dicari masih susah, belum belum ketemu gitu loh. Karena Ah, sudah diaspora mereka ada di Bekasi di mana nggak tahu saya. Nah, ya, ini ya. masih masih pelan-pelan saya coba cari. Aha. Nah, harapan itu tetap ada Ya. itu Oke. Dan Anda informasi itu. siap ya kalau dikonfrontasi dengan Pak Iman, Anda siap ya nih Pak Sudrajat saya? Oh, siap, 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 siap. Oh, justru Anda tunggu gitu ya malahan ya? Iya lah, iya dah. Saya tunggu betul. Saya Iya. cuman bilang ya, Pak Paman jujur aja tentang timeline Pak Iman di sana, ya kan? Hmm. Kenapa nggak jujur? Kenapa Pak Iman mesti mengajukan saksi-saksi yang notabene bahwa itu saudara Pak Iman sendiri yang sudah di brief, ya kan? Yang Hmm. tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Hmm. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Ya, Ya. Oke, baik Pak ya, Sri Rajasa. ya, Ini ya. luar biasa, menarik. Nanti saya tunggu lagi. Saya tahu pasti Anda masih terus bergerak, nggak hanya tinggal diam. Dan saya curiga ini Ya. Anda cicil sedikit-sedikit ini. Ya. Tapi satu hal yang menarik saat itu, Mas. Yang satu, Ya, ada 3 orang saksi yang mau diajukan. 3 orang oke. saksi yang diajukan. Itu semua saudaranya tuh. Kami Oh, tahu. yang Ya. diajukan oleh Pak Paiman ya. Iya, Sementara Kak. Anda Jadi ya, menyampaikan WA, menyampaikan kepada Pak Suryo tuh, kalau nggak Pak salah. Suryo. Hmm. Dia menyatakan demi Allah bahwa saya sampai tahun sekian saya tidak melakukan apa-apa. Bapak boleh tanya, ada 3 orang yang bisa Bapak tanya. Ya, Hmm. 3 orang itu Sungkono, Ibu Kana dengan Haji siapa satu. Lah, Ah, ini ya, ponakannya Sungkono ini dan Ibu Kana itu istri Sungkono dan ya, dia kerja sama Pak Paiman coba. ya, 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 Kamu mau tanya, ya, kecuali dia berani hadapkan, oke para jasa saksinya bawa sini. yes. Oke, Kan ini itu. Pak Paiman kalau Anda nonton video ini, silakan kontak saya. Saya ingin mendengar versi Anda seperti apa. Kalau perlu nanti di panel dengan Pak Sri Rajasa juga Pak Sri Rajasa siap ya Pak ya? Ya siapa aja Pak, nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya kan sekarang udah mau bisa bebas juga Pak. Saya Iya, nggak terikat lagi, saya udah pensiun, ya kan. Saya kembali ke masyarakat, ya jadi masyarakat lah. iya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sampai Sama-sama. ketemu lagi Nggak Pak apa-apa. Sri Rajasa. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.